Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi takmulul barakat wa bi syukrihi tuzadul atiyat wa 'inda dzikrihi وذكر الصالحين من أصفيائه وأوليائه تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وجاعل النور والظلمات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله الطيبين الطاهرين النجوم الزاهرات وأصحابه الأكرمين المهتدين المصابيح النيرات والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان بالأقوال والأفعال والنيات. أما بعد، فيا حضرات الحبائب الفضلاء ويا حضرات العلماء الأجلاء، para habaib, anak cucu baginda Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, para masyayikh, para kiai, penerus-penerus, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, hadirin hadirat sekalian, pecinta-pecinta baginda Rasulullah SAW, dan insyaallah yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terutama wabil khusus kepada abna al-imam al-hafidh al-musnid al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, yaitu al-habib Abdul Qadir bin Abdullah al-Faqih, wal habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih, wal habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih. Matta'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumi fid darain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita pada pagi hari ini masih begitu banyak memperoleh karunia dan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka haul al-imamain al-habib al-habr al-qutb Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih wal habib al-hafidh al-musnid al-imam Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan sejak awal sampai akhir insyaallah akan dicatat sebagai amal hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita insyaallah kelak akan berhasil mendapatkan asrar imdadat daripada al-imamain insyaallah, sehingga kita insyaallah bisa dituntun oleh mereka masuk ke surga di bawah naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan memberikan wejangan hanya saja di sini. Saya sebagai santri daripada al-imamain al-habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih wal habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih, saya akan cerita sedikit apa yang saya alami kepada beliau berdua. Ketika saya masih kecil, saya dibawa oleh kedua kakak perempuan saya masuk ke madrasah Taraqi. Di sana didaftarkan yang menerima Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Di sana cara beliau sungguh sangat aneh sekali.
yaitu karena mungkin saya sangat kecil ya, diperintahkan untuk memegang telinga begini oleh beliau. Memegang telinga kiri dengan tangan kanan gini, ternyata belum sampai. Ya mungkin usia saya mungkin saat itu baru 5 tahun ya. Sebab saya lahir pada tahun 1947. Jadi kalau itu mungkin tahun 1952. Saya disuruh megang telinga saya ini belum sampai. Kemudian beliau mengatakan nanti kalau sudah sampai pegang telinga boleh ya sekolah ini. Sehingga waktu saya pulang setiap hari akan saya tarik begini supaya cepat megang itu. Pernah juga saya alami ketika saya kelas 4 ibtidaiyah Taraqi sana. Pada suatu hari di waktu asar saya karena main layang-layang tidak sempat sholat asar. Yang lupa sudah lupa. Enak keasikan main layang-layang. Itu sholat maghrib di Masjid Al-Huda yang Ngarap sana. Setelah sholat maghrib saya kemudian ke samping itu qadha sholat asar kelas 4, saya ingat betul itu. Kemudian pagi harinya ketika saya masuk pertama kali jumpa Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dipanggil saya, dipegang telinga saya, diputar-putar begini, tidak sakit, cuma diputar-putar. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Itu saya ingat hadits ini tadi dari saya kecil itu ingat sebab ini. Jadi saya yakin bahwa beliau ini mukasyif tadi itu, memperhatikan murid-murid beliau tadi itu, dijaga, dipelihara oleh beliau, sehingga saya meninggalkan sholat tadi asar tadi itu tahu beliau tadi itu. Sehingga tadi man tarakas salata muta'ammidan itu pertama kali saya jumpa tadi itu, belum sempat ngomong, belum sempat belajar. Begitu saya masuk ada Habib Abdul Qadir di pintu berdiri, panggil saya dijewer tadi itu. Nah di sini kemudian ada beberapa sini yaitu mengenai Ustadz Abdul Qadir yang saya ingat beliau mengajar itu duduk di depan kelas itu sering tidur beliau, betul-betul tidur, bukan tidur-tiduran tidak, tapi bila ada yang baca keliru beliau membetulkan. Tidur, bahkan sering menceritakan tentang mimpi beliau waktu di depan kelas tadi duduk di kursi mengajar itu tidur beliau. Mencerita, tadi ada Rasulullah hadir di sini, ya, Fatimah datang sini. Jadi beliau tidur waktu mengajar itu. Tapi bila ada yang keliru, murid-murid yang membaca dibetulkan oleh beliau tadi. Nah, ini diantara keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Juga di sini pernah di sini ketika Malang, kota Malang tahun 50 kira-kira, yaitu akan di bumi hanguskan oleh Belanda. Kira-kira tahun 50 kalau tidak salah, itu ayah saya cerita. Itu orang-orang di Malang pindah, ngungsi mereka itu. Ada yang ke Gondang Legi, Panjen dan lain sebagainya. Termasuk Habib Abdul Qadir pun saat itu yang rumahnya di belakang rumah makan Kairo sana. Pas di belakang rumah makan Kairo kata abah saya. Itu pun beliau ini akan mengungsi tadi itu. Kemudian abah saya datang ke Syekh Salim Al-Tui, termasuk seorang abdal, kata Al-Habib Abdul Qadir abdal ini di Mergosono saat itu rumahnya, Syekh Salim Al-Tui yang meninggal di Pasuruan sana. Itu abah saya ke sana menceritakan ini, tentang ini. Kemudian Habib Salim yang satu buta sudah itu mengatakan ini, bagaimana Habibi Abdul Qadir katanya, dia juga akan mengungsi ya Syekh Salim katanya. Kesian itu Habibi Abdul Qadir ma ya'rif nafsuh katanya. Selama dia masih berada di Malang, insya Allah Malang akan aman saja, tidak akan terjadi ini itu. Selama beliau masih ada ini. Nah, kemudian beliau berpesan nanti pulang mampir ke rumah Habibi Abdul Qadir kata beliau, sampaikan salam saya dan bacakan ayat ini. Itu dikatakan di sana innallaha la wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bacakan itu, tapi suruh nekankan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim sini. Ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Anta disuruh nekankan di sana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
nangis Habib Abdul Qadir, kemudian tidak jadi ngungsi beliau. Dan benar ternyata Malang aman-aman saja. Yang dijanjikan diancam oleh Belanda akan dibumi hanguskan, ternyata tidak benar. Ini termasuk karamatil Habib Abdul Qadir. Jadi kalau beliau ada di Malang, insya Allah Malang ini aman-aman saja. Pernah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan sana, itu ketika kalau tidak salah munasabah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Hasan Maula Khilah, kalau saya tidak salah, di Masjid An-Nur Kidul Pasar. Beliau menceritakan tentang kemuliaan Habib Abdullah bin Hasan Maula Khilah dan tentang kemuliaan daripada Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau adalah salah satu murid daripada Al-Habib Abdul Qadir. Mengatakan begini, beliau ini Habib Abdul Qadir Al-Faqih ini termasuk minal kibar, termasuk ulama waliullah yang tinggi sekali tingkatannya, yaitu Al-Qutb tadi itu. Maka usahakan agar kalian mengirimkan putra-putri kalian untuk belajar kepada beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, sebab beliau ini mempunyai miftahul sadr atau miftahul qalb, saya lupa. Saya dengar sendiri dari Habib Salim bin Jindan dari itu. Jadi bahwa Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih ini memiliki miftahul qalb atau miftahul sadr. Masukkan anak-anak kalian ke pondok beliau meskipun hanya 1 hari, gak apa-apa katanya, supaya dapat barokah imdadat asrar daripada beliau Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih tadi itu. Begitu juga Al-Habib Alwi bin Salim Al-Jurus, syekhina, guru kita semua Al-Habib Alwi bin Salim Al-Jurus, salah seorang murid Al-Habib Abdul Qadir. Beliau selalu berpesan itu kepada saya, entah lain-lainnya ya, kepada saya, bila kamu punya syekh katanya, itu jangan dilepas, gandoli terus katanya, ta'alluq, jangan dilepaskan, meskipun sudah meninggal dunia, jangan sampai dilepaskan pegangannya tadi itu. Jadi ini pesan daripada Al-Habib Alwi bin Salim Al-Jurus, itu ya salah seorang guru dan salah murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih tersebut. Juga sebetulnya ada beberapa, tapi panjang di sini saya menceritakan tentang Habib Abdullah di sini. Jadi Al-Habib Abdullah itu ketika di Madrasah Taraqi satu kelas dengan Habib Bagir bin Saleh Muladawilah, dengan Habib Taha bin Abu Bakar Ba'agil, ayah daripada Habib Jamal, Ustaz Jamal Ba'agil, dan salah satu ada kakak saya Hasan bin Ali Al-Kahf yang sekarang ada di Jember. Satu kelas mereka ini. Kakak saya tersebut bercerita bahwa Habib Abdullah ini ketika masih pertama-tama kelas 1, 2, 3 itu ya biasa, tidak terlalu menonjol katanya. Tetapi setelah itu disuruh khalwat uzlah, diperintahkan oleh Habib Abdul Qadir untuk khalwat sana. Jadi sekolahnya di rumah, tidak datang ke Madrasah Taraqi tadi itu. Tidak lebih 1 tahun atau lebih sedikit. Itu kembali lagi masuk madrasah, sudah berubah, sudah beda, sudah mendapatkan ilmu laduni yang mana hafal kitab-kitab ini, hafal semua sudah. Bahkan hadis ini musalsal. Kalau beliau hadir rohah di tempat Habib Qadir di Embong Arab sana, saya sering hadir sore itu beliau kadang-kadang khutbah di sana. Nah, kemudian diberhentikan. Dari mana ini? Dari apa? Kitab mana kamu? Dijemputkan kitab ini halaman sekian. Nah, kemudian salah seorang murid mengambil kitab itu, ternyata betul. Jadi hafal dengan halamannya sekali. Luar biasa sekali ini. Jadi ilmunya adalah ilmu laduni. Setelah khalwat tadi 1 tahun atau lebih sedikit tadi itu. Nah, kemudian ada salah seorang sini yang masih hidup, cerita tetangga saya di sini di Kaliurang sana, yaitu salah seorang mantan bendahara NO cabang Malang. Ya, dulu sekolah di Taraqi dulu. Nah, itu menceritakan kepada saya ketika masa Golkar dulu, yaitu tahun berapa itu, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih ini seolah-olah mendukung, padahal beliau tidak mau masuk ke politik tadi, tapi seolah-olah merestui tadi itu. Sehingga ada seorang haji sesepuh daripada cabang NU sana itu datang ke ma'had sini ingin marah tadi itu, ingin memarahi Habib Abdullah yang ikut-ikut mendukung Golkar tersebut pada saat itu ya, tahun berapa dulu.
Datang kemari, diterima oleh murid, taruh di ruang tunggu sana. Nah, karena dia dalam keadaan emosi, marah. Haji tua tadi itu, lihat kitab banyak ini, ngomel dia. Kitab kayak pajangan tok ini katanya. Untuk hiasan saja kitab-kitab ini katanya. Sambil marah gitu dia. Tidak berapa lama Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir keluar di sana. Ambil salam ya. Ya Kiai bilang, ya Haji bilang, ini kitab ini bukan untuk pajangan. Bukan, coba ambil satu katanya. Ngambil ini masih berdiri. Ngambil satu di samping begini, dibuka. Berhadapan. Itu kitab halaman sekian, isinya ini katanya. Dibaca isinya tahu. Kata Haji tadi itu entah masih hidup atau meninggal sekarang ini. Yang cerita masih hidup sekarang ini. Itu ditaruh, ambil ya ketepaan katanya. Barangkali kebetulan saja. Coba ngambil satu lagi Haji katanya. Ngambil lagi sebelah kirinya sana, dibuka. Ternyata tahu, halaman sekian isinya ini tahu dia. Sekali lagi katanya, ngambil di depan, pilih kitab yang jarang dibaca kira-kira. Diambil oleh Haji tadi itu, baca. Ternyata tahu sudah, halaman sekian isinya apa tuh tahu. Nah ini bagaimana ini? Apakah ilmu ini bisa dipelajari? Tidak. Ini adalah termasuk ilmu laduni yang diberikan Allah, langsung dibuka hatinya tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Haji tadi langsung sudah, maaf Habib, saya permisi mau pulang. Jadi tidak jadi marah tadi itu. Nah ini kejadian yang bisa ditanyakan masih ada. Entah yang Haji tua masih ada atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang cerita masih ada. Mantan bendahara NU cabang Malang masih ada. Jalan Kaliurang sana. Dan beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ini sering mengajak saya ngaji. Saya dulu korek kecil dulu. Tahun 59, tahun 60 itu saya korek kecil. Jadi sering saya diajak pengajian-pengajian itu saya bahkan qiraah dengan Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, Ustadz Mu'alim Ramli. Ini kadang-kadang itu saya diajak sana. Bahkan qiraah saja sana. Dan beliau kalau lewat di Embong Arab Malang sana itu naik becak biasanya itu semua orang diberi salam. Orang tua, anak-anak kecil semua disalam dari Assalamualaikum semua. Jadi terus sibuk menyelami orang yang lewat sana tadi itu. Kalau naik becak tadi. Jadi luar biasa akhlak beliau Al-Karimah, luar biasa sekali sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh ayahanda beliau Al-Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Dan tadi ketika membaca apa Ya Rabbi bil Mustafa tadi itu memang lagu kesukaan daripada Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih dan Habib Abdullah bin Abdul Faqih. Dimanapun hadir tahlilan atau apa Habib Abdul Qadir itu pasti qasidahnya itu Ya Rabbi bil Mustafa dan dirubah akhirnya itu waghfir lana dzambana dan iramanya pun sama dengan tadi dibacakan itu. Iramanya itu sama juga sehingga ketika dibacakan itu teringat dulu bahwa kepada apa yang dilakukan oleh munsyid-munsyid pada zaman Al-Habib Al-Imam Al-Habar Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih tersebut. Kemudian di sini yaitu yang terakhir yaitu bahwa beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih ini yaitu sebagaimana tadi dikatakan adalah sebagai pengaman daripada kota Malang ini. Dan kata Habib Salim bin Jindan ini bahwa di Malang ini tidak ada aulia yang masyhur, tidak ada, semuanya masturin semua. Kalau di Malang ini, andai kata Habibana Abdul Qadir, Habib Abdullah ini di luar pindah keluar dari Malang, pasti sudah naik. Ini masyhurnya luar biasa sekali. Tapi karena beliau tinggal di Malang, maka mereka ini masturin katanya. Tapi meskipun masturin, tapi ilmunya, masya Allah, yang ditinggalkan oleh beliau kepada kita semua sampai sekarang ini, murid-muridnya, cucu-cucu beliau dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah yang hadir sini insya Allah akan dianggap sebagai murid-murid Al-Imamain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah akan mendapatkan asrar, mendapatkan imdadat, mendapatkan keilmuan dari beliau mereka berdua dan juga mendapatkan syafaat beliau sehingga kita kelak insya Allah digandeng ikut ke rombongan beliau di bawah naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.